Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu semuanya. Eh, Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI dari PT KAI, Direktur Utama beserta jajarannya. Selamat Pak Bobi dari LEN kemudian ditugaskan di KAI yang kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih untuk pemaparannya. Yang pertama tentu ini perspektif saya ya Pak ya, bahwa kereta api itu memang memiliki sejarah panjang yang itu berkontribusi bahkan pada kemerdekaan Indonesia. Namun di sisi lain, kereta api sebagai transportasi publik sesungguhnya adalah salah satu motor roda perekonomian begitu. Sehingga mudah-mudahan disepakati oleh kita semua bahwa perspektif kita terhadap transportasi publik tidak ansih atau hanya profit oriented, tapi lebih pada pelayanan publik. Dari mana kemudian dampak ekonomi yang dihasilkan dengan baiknya transportasi publik yang diadakan oleh negara, yaitu adanya efek domino terhadap aktivitas ekonomi, dalam hal ini dengan keberadaan KAI. Menjembatani antar wilayah dan kemudian terjadi jalur logistik dan juga angkutan orang, barang, dan kemudian hal lainnya yang itu lebih singkat, lebih mudah, dan lebih murah. Oleh karena itu memang menurut saya dalam kesempatan ini juga menjadi penting di mana dalam Asta Cita adalah bagaimana kita bisa berswasembada pangan dan seterusnya. Itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada infrastruktur transportasi yang menyatukan Indonesia dalam hal ini dengan kereta apinya itu bisa terjadi dengan baik. Dalam kesempatan ini saya juga meminta mungkin ke depannya Pak Dirut baru, tapi jajaran yang lain sekira banyak yang lama, pemaparan itu diawali dengan dasar hukumnya begitu, sehingga lebih jelas dasar hukum KAI ini apa. Dengan adanya Undang-Undang Perkeretaapian, KAI, BUMN, Badan Usaha Negara sebagai operator, ada hal-hal yang sebetulnya bukan ada di wilayah otoritas KAI. Nah, saya ingin mulai dengan dasar hukum Undang-Undang Perkoperasian. Ini menjadi penting pimpinan karena kita justru kalau menurut dalam perspektif saya, kita harus mensupport KAI agar bisa terus beroperasi. Tidak boleh KAI sampai bangkrut, tidak boleh KAI mengalami masalah karena ini akan berimbas panjang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di pasal 23 itu ada kurang lebih ini kaitannya dengan infrastructure maintenance operation atau biaya pemeliharaan begitu yang disingkat dengan AIMO, dan ini kemudian banyak hal yang sebetulnya perawatan KAI ini aset prasarana perkeretaapian panjang jalurnya 6.602 km, jembatannya ada 22.143 unit, peralatan persinyalan telekomunikasi dan LEE 72.984 unit, bangunan stasiun dan bangunan lainnya 138 unit. Dan itu harus dipelihara oleh KAI. Padahal kalau kita breakdown lagi apa yang diamanatkan oleh undang-undang, ini sebetulnya juga ada tanggung jawab pimpinan di Kementerian Perhubungan, Sekju Dirjen Perkeretaapian, DJKA begitu. Nah, AIMO itu adalah biaya pemeliharaan yang diberikan oleh negara kepada KAI begitu Pak ya. Karena ini menjadi penting, menyangkut nanti juga kesehatan keuangan KAI. Ada selisih kurang bayar, jadi oke lah yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemeliharaan semua infrastruktur kereta api itu adalah KAI. Tapi yang bayarnya uang negara begitu kan. Nah, selisih kurang bayar AIMO 2022 dari negara ke KAI 11,67 triliun. Selisih kurang bayar AIMO di 2023 2,68 triliun. Selisih kurang bayar AIMO 2024 dari negara ke KAI 2,14 triliun. Dan potensi di 2025 negara akan dalam tanda kutip utang terhadap KAI untuk pemeliharaan 1,56 triliun. Padahal ini kaitannya dengan yang kedua,
KAI tadi ada yang mengatakan dividen, tetapi juga ada persoalan bagaimana track access charge, yaitu negara ngecas ke kereta api, ke KAI sebagai pengguna infrastruktur kereta api, betul Pak ya? Dan itu ada dasar hukumnya pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 2007, Junto pasal 159 72 2009 begitu. Nah, ini menurut saya perlu dijelaskan nanti Pak kalau ada pertemuan lagi. Ada KAI harus bayar dan permohonan tagihan 2022 2,1 triliun. KAI harus bayar. Padahal tadi kemudian untuk pemeliharaan negara masih utang. Itu utangnya di 2022, sebentar. Iya Pak, penting ini. Nah, KAI 2022 sampai 2023, 2022 KAI harus bayar ke negara lewat Kemenhub gitu. Nanti masuk PNBP, Kemenhub 2,1 triliun. Nah, uang AIMO-nya utang negara 11,67 triliun dan 2023 2,68 triliun, sementara tagihannya itu 2,5 triliun. Dan KAI hanya dibayar akhirnya ada keringanan untuk TAC itu 423 miliar di 2022 dan 2023 401 miliar. 2024 minta keringanan ini tagihannya 1,27 triliun Pak Andre, tapi nggak disetujui, mau bayar pakai apa gitu. Dan infrastruktur ini sebetulnya makanya saya mengatakan kita perlu memberikan dukungan justru kepada KAI agar hutang negara ini dilunasin atau adalah semacam diskusi yang secara serius. Pertama adalah terkait AIMO dan TAC, mendukung pemerintah untuk percepatan alokasi anggaran untuk penyelesaian selisih kurang bayar AIMO tahun 2023. Kemudian percepatan penerbitan keputusan Dirjen Kereta Api untuk tim verifikasi Kemenhub atas penyelesaian selisih kurang bayar AIMO 2024. Percepatan yang ketiga, percepatan penerbitan KM penugasan tahun 2025 untuk melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian percepatan penerbitan perubahan PM92 tahun 2021 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak sampai dengan Rp0 atau 0% dengan menambahkan pengaturan tarif PNBP di bidang perkeretaapian bagi wajib bayar yang mendapatkan penugasan dan atau berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintah. Bayangkan puluhan ribu kilometer tadi saya sampaikan rel yang menjadi tanggung jawab KAI. 6.602 kilometer Pak, bukan puluhan ribu ya kan? Betul Pak? Sebesar itu ya Pak ya? Relnya panjangnya 6.602 kilometer. Betul Pak? Dan berbagai jembatan dan semuanya. Mari kita bandingkan Bang Andre, ini dengan adanya satu konsorsium yang namanya Celebes Railway Indonesia, PT CRI. Ini patungan PT PP, BUMN, Bumi Karsa, dan China Railway. Menangani infrastruktur, operasi dan maintenance infrastruktur untuk 84 km di Parepare yang hanya baru mulai start 2023. Per tahun anggarannya Pak Andre untuk pemeliharaan 84 km ini bisa dapat tuh dianggarin 250 miliar. Ini saya juga dalam kesempatan ini saya mendukung aparat penegak hukum untuk menyelidiki, kalau saya curiga ya 250 miliar per tahun dialokasikan, ya kurang lebih 100 miliaran lah setidaknya hanya untuk 84 kilometer. Kenapa giliran ke KAI susah sekali Kementerian Perhubungan memberikan dana operasional? Padahal personil AIMO itu ada 1.342 orang,
personil bangunan 304 orang, personil JJ 3.681 orang, personil IO 4.042 orang, yang ini gajinya harus ditanggung oleh KAI, betul Pak? Nah itu yang pertama Mbak Andre. Jadi ada persoalan juga dengan Celebes Railway Indonesia, perlu ada audit ini, apakah betul dibutuhkan setidaknya 100 miliar per tahun hanya untuk panjang 84 km dan baru beroperasi beberapa tahun lalu, sementara untuk KAI yang jelas-jelas menanggung infrastruktur sebanyak itu berapa Pak? 450 miliar. Hanya dapat biaya pemeliharaan sekitar 450 miliar. Yang kedua adalah di samping persoalan yang tidak clear, ada persoalan TAC AIMO tadi. Yang kedua adalah persoalan proyek WUS begitu. Ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tadi sudah disampaikan, konsorsium dengan pemegang saham KAI tertinggi 58,53%, Wika 33,36%, Jasa Marga 7,08%, Perkebunan Nusantara 1,03%, PT SBI memegang 60% saham di KCIC operator WUS. Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun. Kerugian semester 1 2025, mohon saling cek Pak datanya, mencatat kerugian 1,625 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu. Kemudian selama tahun 2024 kerugian sebesar 4.195 triliun, total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Nah, menurut saya ini perlu ada kejelasan. Sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru, Pak Andre. Sehingga kalau tadi ditanyakan, apakah ada negosiasi ulang atau rekonstruksi? Rekonstruksi itu tidak bisa menurut saya tidak hanya melibatkan KAI, tapi di dalam beberapa pertemuan itu juga penting posisi Danantara untuk ada keberpihakan kepada KAI dan juga proses-proses lainnya, konsorsiumnya segera dibentuk, begitu, atau mau dengan cara apa? Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa terakhir. Nah, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Dengan seluruh rasa hormat saya, Bapak, mohon diperbaiki nanti presentasi ini. Karena teman-teman yang lain ini, dan saya berharap lah, kalau direksi, ini siapapun direksinya, kalau posisi konstruksi hukumnya seperti ini, KAI akan tetap terbebani kok. Kalau persoalan WUS-nya tidak diselesaikan, siapapun dirutnya juga akan tetap tidak akan berhasil memimpin KAI. Di luar persoalan culture dan sebagainya. Yang terakhir persoalan aset, mohon dijelaskan. Karena saya mendengar adanya aset-aset yang itu dikatakan sebagai aset negara yang tidak boleh dikelola oleh KAI. Itu ada di Kementerian Keuangan. Nah, mohon dikonstruksikan secara hukum agar KAI memiliki bisnis-bisnis lainnya yang bisa memperkuat bagaimana pelayanan terhadap pelayanan transportasi publik yang bernama kereta api. Begitu. Sehingga jelas ini aset punya siapa? Betul punya KAI, tapi hak kelola ada di mana? Karena setahu saya ada beberapa aset KAI yang di lahan-lahan strategis itu tidak boleh dioperasionalkan oleh KAI karena ada aturan hukumnya begitu. Jadi ada 3 hal Bapak. Pertama TAC AIMO, yang kedua soal konstruksi untuk KCIC kereta api cepat begitu, kerugian negaranya akan semakin membengkak. Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI. Jika ini tidak terselesaikan, betul nggak Pak? Betul kan Pak? Ya terus terang aja kayak gitu Pak. Ya jangan pucat kesian soalnya udah kurus pucat lagi. Ya, yang ketiga soal aset-aset itu. Dan tentu saja sebagai mitra dari KAI, kami di Komisi 6, kalau saya secara pribadi Pak Andre, kita harus memberikan dukungan kepada PT KAI
untuk bisa terus survive dan terus meningkatkan kualitas untuk perbaikan pelayanan. Sekali lagi agar publik tahu persoalan KAI bukan hanya persoalan sendiri disebabkan oleh KAI. Ada faktor-faktor lain termasuk konstruksi hukum yang harus sudah diselesaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.